becek, kepleset-pleset, seru banget itu gue paling suka. Udah. Pernah tuh kejadian tuh. Gue yang jatuh. Oke, kali ini gue bersama narasumber yang bisa dibilang unik. Dia juga sosok teman, juga udah gue anggap kayak emak gue sendiri. Bunang, apa kabar Bunang? Sehat, alhamdulillah. Oke, akhir-akhirnya kegiatannya apa aja Bun? Di rumah aja. Di rumah aja? Nggak kemana-mana. Kalau boleh tahu, sejak kapan sih mengenal dunia pendakian ini Bun? Baru. Baru kita sih nggak pernah, nggak terlalu lama juga, nggak terlalu baru juga. Cuman ya karena senang aja, jadi untuk main ke alam itu asik aja gitu. Awalnya tahun berapa tuh Bun? 2008. 2008? Iya kan baru. Wah, 2008. Itu pertama gunung apa tuh? Biasa. Gede Pangrango. Gede Pangrango 2008. Wah, itu masih rimbun banget kali ya? Rimbun, sepi, asik banget. Nggak seperti sekarang, rame banget. Ya karena sosmed juga kan. Dulu belum ada Simaksi tuh Bun ya? Nggak ada. Nggak ada ya? Kita naik aja. Jalur mana Bun? Putri turun Cibodas. Putri Cibodas itu pertama tuh ya? Pertama. Terus akhirnya jadi hobi? Jadi seneng. Seneng itu kan nggak ada obatnya. Mau kemanapun kalau hati kita seneng asik aja kan. Iya. Kayak gitu, Ait. Jadi perjalanan semua itu kembali lagi ke kita. Seneng atau enggak, mau treknya bagus, tidak bagus, nyaman-nyaman aja. Karena hati kita seneng. Di waktu kita jalan itu, di mana tempat pun seneng gitu. Iya. Terus setelah itu lanjut ke mana gitu? Ya lanjut ke Semeru 2010, 2009 itu sama anak juga bareng-bareng. Jadi temen juga kadang sering minta anterin ke Semeru, kadang. Tapi keseringan itu ya ke Rinjani, lebih sering gitu. Ini kalau boleh tahu usia berapa Bun? November kemarin 2021 sudah 63. 63 November ini. Selamat ulang tahun. Salim dulu. Maaf nih nggak ada kadonya nih, baru tahu nih. Oh, ulang tahun. Oh iya. Yang penting doanya aja. Siap. Sehat-sehat selalu. Gitu. Bun, sejauh ini pengalaman lu gunung mana yang paling menarik? Semua menarik, nggak ada yang menarik. Gunung semua menarik, mau treknya, mau view-nya, tapi tergantung kita datangnya kemana dan tujuannya apa. Kan kita seneng naik gunung itu kan seneng. Iya benar. Nah kalau sudah seneng itu nggak ada obatnya. Mau trek kayak gimana pun, Ayit kan pernah jalan sama ibu juga. Ya udah nggak usah tanya lah. Atau mungkin gunung apa yang paling berkesan? Rinjani. Iya. Kenapa tuh Rinjani Bu? Karena gue backpacker 7 kali, masih zamannya kereta itu 32.500. 2011, 2010, 2009. Waduh, masih zamannya kereta desek-desekan tuh Bun. Masih diinjek-injek sama tukang dagang di dalam. Kayak gitu ya. Jadi paling berkesan dan di situ gue banyak rezeki. Di Rinjani. Iya, karena gue seneng juga di sana, banyak saudara, ketemu orang banyak, dan gue kan juga jual outdoor, pakaian juga untuk mendaki dan sebagainya. Gue seneng naik ke Rinjani karena gue lihat fashion yang banyak naik ke Rinjani itu dari Eropa. Oh ya, bule-bule tuh Bun. Nah itu, di situ gue fashion di situ, gue bisa ambil contoh dia pakai apa, Jadi temen-temen gue kalau naik, ya gue suruh lu pakai yang ini gue punya nih barangnya gitu. Bisa dilihat. Tapi perjalanan semua itu kembali ke kitanya sendiri, senang atau tidak.
Iya benar. Tahu sendiri kan trek Rinjani. Waduh. Sembalun, Senaru. Waktu Iya. belum gempa itu. Oh iya benar. Oh Kayak lama gitu. banget itu Bun. Itu terakhir gue naik 2017. Dua- Itu terakhir. Terakhir. Dan itu yang 43 kali. Waduh, 43 kali ke Rinjani guys. Dengkul aman Bun, dengkul. Aman, yang penting gua Iya. kencengin dulu baut-bautnya, takut ntar dol tuh dengkul. 43 kasihan. kali Rinjani. Iya. Terus yang kalau kata anak-anak itu kan ada tuh trek 7 Bukit Penyesalan. Nah, menurut lu gimana tuh? Biasa aja sih. Bisa aja. Nggak Mantap. pernah. Tadinya gue cuman gua naik di situ awalnya 11 jam. Terus gue hafalin dulu tuh jalur, akhirnya dapet 6 jam. 6 jam. Iya, itu. Karena gue seneng ya. Iya, siap. Jadi saking senengnya gue balik lagi. Jadi gue punya temen-temen nggak ada yang nggak bisa kemana-mana. Alhamdulillah. Tergantung niatnya. Masuk gue ya Bun ya. Iya. Lu yang racunin gue nih Bun. Iya, iya, nggak juga kali. Iya. Kan kita, lo mau gue jalan cuma Mak, kemana? mana kemarin ke Kerinci, Kerinci, Latimojong, Raung, Raung, sama udah. 3 Argopuro yang kita berempat, satu lagi. Nanang, Noval, sama elo Iya, berempat iya. yang kita lewat jalur Dremi, inget Iya, gak? iya. Tapi ini gue menarik nih soal backpacker tadi Rinjani. Iya, Ini kan gue nggak ngalamin pas zaman-zaman itu, gue belum mengenal iya, istilahnya naik gunung gitu. iya. Bisa diceritain guys sedikit tuh backpackeran Bisa. di zaman itu tuh. Tahun segitu. Nah iya tuh tahun jebot itu. Jadi gue naik dari Jakarta menuju Lempuyangan stasiun Jogja, itu gue keluar duit cuma 32.500. 32.500 kereta. Terus gue naik yang jurusan Banyuwangi, gue naik kereta Sri Tanjung itu 7.500. Gue nyebrang masih 4.000 apa 5.000 gitu. Nyebrang ferry. Ferry ke Gilimanuk. Gilimanuk. Nah, dari Gilimanuk gue naik bis 20.000 itu menuju Padang Bay. Padang Bay ke Lombok itu harganya 7.500. 7.500. Ferinya. Ferry nyebrang lagi sampai Lombok. Sampai Lombok. Nah, dari situ gue stay dulu di Pelabuhan Lembang. Gue cari orang yang bareng ke Mas Bage. Dari Mas Bage gue baru naik truk sayur. Truk sayur. Iya, zaman dulu lah kan. Yang penting gue nyampe Sembalun. Base camp. Kayak gitu aja sih. Maksinya juga cuma 5.000 waktu tahun segitu. Buset. Murah banget. Kalau untuk teman-teman yang belum pada ke Rinjani pasti pengen dong. Ah iya dong, pasti. Makanya lu juga kan pernah. Iya. Cuma Kayak baru gitu. sekali sih. Itu gue sekali, 2 kali, 3 kali, sampai ke 7 kali gue berangkat. Ngafalin trek Sembalun sampai Pelawangan sampai Senaru. Begitu selanjutnya sampai 43 43 kali. kali. Gitu. Dan rencananya mau ke 44 nih. 44 pengennya lewat Torean. Waduh, kapan rencana Bun? Iya rencananya sih kalau nggak ada halangan gue tanggal 25 November ini berangkat. Oh, udah 5 besok. Iya, kalau jadi. Insya Tapi Allah. gue malesnya ya di swab, di PCR itu kan kita juga bermasalah. Ya lihat nanti aja lah Iya. gitu. Biar kaki gue nggak lupa sama Rinjani, dikasih rezeki banyak tuh dari Rinjani masalahnya. Siap. Terus nih Bun, gue mau nanya nih. Lu kan ngalamin di beberapa era nih. Iya. Ya kan? Menurut lu di era lu dulu sama era sekarang ada guys perbedaan gimana sih tanggapannya tuh tentang pendaki-pendaki sekarang lah? Kalau bisa dibandingin dari yang Kalau dulu. dibanding-bandingin zaman gue dulu kan enak-enak aja. Sekarang juga enak sih, tergantung kitanya aja menanggapinya mereka yang sama-sama naik walaupun nggak kenal. Kalau zaman dulu kalau sudah salaman satu orang kita tujuhnya salaman. Kalau sekarang ya sudah nggak ada masalah sih buat gue, buat Nggak ada teman-teman masalah yang ya. lain. Nggak ada perbedaan. Cuman perbedaannya dulu sepi, sekarang rame. Sudah itu saja. Iya. Yang penting jangan nyampah aja Bun ya. Kalau sampah mah terserah masing-masing. Iya. Karena
gue nggak peduli sih yang begitu-begitu. Yang penting gue bisa naik bareng sama temen-temen, itu udah bersyukur banget. Dan gue juga masih diterima sama temen-temen, itu bersyukur banget. Dengan usia yang sebanyak itu, bonusnya udah banyak banget loh. Oh, pengalaman udah nggak kehitung lah. Ya, Ayu tau sendirilah. Lo tau sendiri waktu kita ke Latimojong, ke Raung, ke Argopuro berempat, ya kan seneng-seneng aja. Kayak gitu aja sih. Itu pengalaman gue. Siap. Iya, itu kan Pulau Jawa ya. Iya. Kalau di luar Pulau Jawa ada gak Bun yang kira-kira yang paling diingat lah, berkesan gunung di luar Pulau Jawa? Kerinci. Mantap. Gue 2 kali. Ke Dempo, gue sekali. Nah itu 2014 gue ke Dempo. Desember. Kena badai dan sebagainya. Tapi ya nyaman-nyaman aja sih, nggak ada masalah. Ya kita juga nggak selamat-selamat aja ya, karena kita santun, hormat sama selingkungan itu. Iya benar. Itu yang penting. Itu kalau nggak salah gue berangkatnya sama Ronald, sama Sabil, sama istrinya Sabil, sama anak Simen yang tinggi, Tegar. Oh, Tegar. Sama Tegar. Ini Dempo nih? Dempo. Itu Dempo. Asik banget. Cobain deh. Sumatera. Insya Allah lah. Pengen sih, cuman waktunya nih Bun. Doain aja. Insya Allah bisa berangkat. Nggak mungkin nggak bisa. Nggak ada yang nggak bisa, tergantung niatnya aja kok. Amin. Jadi kalau misalnya bicara Seven Summit Indonesia, aduh, gue nggak begitu ngerti kalau Seven Summit. Udah berapa nih? Ya, dari baru 7. 5 kali. 5 dari 7 itu. 7 itu. Tapi gue nggak ngejar kayak gitu ya, karena seneng aja. Dan gue kalau ke gunung nggak pernah sekali. Benar. Itu aja, karena silaturahmi itu. Jadi nggak ada target sekali untuk nuntasin ya? Enggak. Ya kalau diturutin kayak umur buat apa ngejar-ngejar kayak gitu, toh juga kekuatan kita kan tergantung kita, bukan kita yang ngukur gitu. Nggak ada puncak sebetulnya, cuman karena seneng kayak Tambora juga kan itu di luar Pulau Jawa, Tambora, Kerinci, ya kan? Kayak gitu. Kalau pengalaman mistis pernah nggak sih Bun? Kayak orang-orang tuh, lo kan udah berapa kali nih bolak-balik gunung, pernah nggak sih ngalamin kayak gitu-gitu? Nggak pernah, biasa aja ya. Gue capek ya istirahat, gue ngantuk tidur udah, nggak pernah. Alhamdulillah ya. Nggak peduli gitu, nggak ketemu A, I, U, E, O, nggak pernah. Alhamdulillah. Mau ke Rinjani berapa kali, ke Argopuro berapa kali, nggak pernah ketemu macem-macem. Cuman kalau ketemu babi di Argopuro banyak. Iya, waktu itu kita dihadang tuh, di jalur. Ya kan? Lo main nyuruh gua aja jalan, babinya segede gitu. Babinya segede orang. Iya. Nah, Argopuro tuh kalau gua pribadi sih salah satu gunung yang gue senengin sih di situ. Menurut lo gimana Bun Argopuro? Kalau Argopuro tuh berkesan sekali ya, karena sudah ratusan orang yang naik. Itu kita nggak pernah ketemu di jalur papasan, apa gimana. Ya udah waktu Desember 2018, ingat nggak yang kita mau ke 19? Itu 2018 ya? Iya, yang kita berempat, mana kita ketemu orang waktu menuju Cikasur? Nggak ketemu, kita doang. Tapi ketemunya cuma di Cikasur doang kan? Iya, papasan itu ya. Iya, udah itu doang. Dia yang naik, kita mau turun. Itu doang, nggak ada lagi. Enak sih di situ ya, sepi. Ya, lo berapa kali setiap tahun gue liatin? 4 kali Bun. 4 kali. Gua masih jauh lah sama lo Bun. Gue 17 kali. Aduh, ampun. Nggak ada yang sulit, tergantung hati dan kita kesenangannya apa gitu aja. Nggak ada yang istimewa kok. Bun sambil ngopi nih Bun. Yoi, lanjut. Kalau menurut pandangan lo nih Bun, sekarang banyak yang bikin konten di gunung. Menurut lo bagaimana tuh? Ya karena gue nggak paham ya, bikin konten di atas gunung, di jalur dan sebagainya, itu hak orang. Suka-suka dia, yang penting nggak merusak, itu saja. Itu yang penting benar Bun. Itu saja. Dan gue nggak pernah protes, ya karena orang itu kan kesenangannya beda-beda. Ada yang bikin konten di atas,
ada yang bikin konten di rumah, ada yang sambil ngopi juga kita lagi ngobrol kayak gini, kayak kita gini. Bebas kan? Bebas. Nggak ada yang Hak menghalangi. masing-masing. Iya. Yang penting tadi tuh nggak ngerusak. Itu tuh yang penting tuh ya. Yang penting itu kan. Siap. Kan kita silaturahmi ke rumah orang juga assalamualaikum juga. Iya. Dia tadinya bersih ya kita bersihin lagi. Kayak gitu aja, simpel sih sebetulnya. Nggak usah berlebihan lah. Iya. Gitu. Kalau tips misalnya, tips pendakian Bun, dari lo nih, ada nggak sih? Dari mungkin segi pakaian atau dari safety-nya, ada nggak sih tips-tips sendiri dari lo Bun, kayak gimana? Nggak punya, gue nggak punya kayak gitu-gitu. Kalau- Karena gue kalau jalan ya jalan aja, yang penting safety, Heeh. kayak raincoat, Iya. jas hujan, kalau di kala saat musim hujan. Iya. Tapi paling nyaman itu naik kalau pas musim hujan, Apa tuh? asik banget. Kenapa tuh Bun? Udah becek, Heeh. kepleset-pleset, seru banget itu. Itu Gue pernah paling tuh? suka. Udah. Pernah tuh kejadian tuh? Gue yang jatuh dari Bremi Ah. menuju jalur cacing ke Savana Lonceng. Savana Lonceng. Nah itu kan gue Tuh. jatuh. Nah itu tuh. Gua Enak kayak banget, mana merasa hujan deras, bersalah. indah banget perjalanan. Ya Iya, gitu, iya. Yit. Itu gue paling suka kalau udah jalan hujan. Ah. Nah itu udah paling nikmat. Dan sekarang 1 tahun 2 tahun lah gue nggak pernah jalan. Untuk saat ini ya kita break dulu, gunung nggak kemana-mana. Kalau dikasih sehat, umur panjang, dikasih sehat, ada rezeki ya silaturahmi lagi. Kalau sudah normal gitu. Ini kan Indonesia lagi dijajah nih. Bener. Mudah-mudahan cepat berlalu ya Bun. Semoga cepat merdeka biar bisa kita silaturahmi ke rumah siapa saja. Siap, Tidak siap, ada siap. sekatan-sekatan apa-apa. Nah, Sehat selalu saja. Pasti makanya gue sekarang ini adanya di rumah aja, nggak kemana-mana. oh gitu. Iya. Terakhir kemana Bun kemarin Bun? Kemarin Terakhir ya? kondangan Ya, sih. jangan kondangan lah. Ke gunung terakhir kemana? Terakhir ya itu ke Binaya. Binaya? 2019. Itu 2019. Udah 2020 nggak Nggak kemana-mana. kemana-mana. Gitu. Covid ya. Iyo. Gimana dong? Semoga cepat berlalu nih Covid nih. Biar Iya. kita bisa naik bareng lagi. Oh itu yang diharapin. Tapi Iya. apalagi ke Hargopuro aja enak. Insya Allah itu emang paling Bawa ngangenin bumbu sih. urap. Kita bikin Bubur urap. sumsum, bubur sumsumnya ya kan. Bubur sumsum Iya. sama ini nasi liwet buatan Ayit. Gak bisa bikin bubur sumsum dari lo tuh Bun. Oh iya? Iya dong. Enggak juga sama. Bang Bule iya. aja udah pinter kok, udah canggih dia. Gua taunya dari lu tapi Oh, gua nggak tahu dah. Kan rumah lo sama rumah gue jauh. ada Jadi, ya. kayak gitu. Kalau lu nanya berbelit-belit, gua orangnya kan simpel. Iya, Nggak pernah- benar-benar. Pokoknya kita udah pernah, lo sama gua kan jalannya 4 kali, lumayan lah. Lumayan lah ya. Dan itu yang berhari-hari banget, seminggu, 5 hari. Sampai lula lagi, lu lagi, lu lagi, lu lagi, lu lagi, sampai pulang. Benar. Begitu. Bun nih gua mau nanya lagi nih Bun. Iya tuh, apa? Maaf nih sebelumnya ya. Yo. Di usia yang sudah tidak terbilang muda, maaf nih. Iya. Sampai bisa masih bugar sampai saat ini, sampai masih kuat nanjak berkali-kali. Tipsnya ada gak sih Bun buat kita-kita? Ada. Hatinya senang. Senang. Olahraga, berenang, jalan kaki, Siap. 6 kilo, 3 kilo sehari. Waduh, masih Kayak rutin gitu nih? aja. rutin. Masih rutin. Kadang gua kalau gabut ya jalan aja kemana, tahu-tahu gua hitung udah 3 kilo, tahu-tahu udah 6 kilo. Untuk dari Pondok Tirta Mandala ke Kostrad jalan kaki tuh gua 6 kilo. Seminggu 2 kali, itu aja. Masih rutin tuh, Masih, jalan kaki. karena gue pengen sehat gitu Oh, aja. ternyata tipsnya itu teman-teman, sering jalan kaki. Yeah. Ada lagi selain itu mungkin olahraga, lari apa enggak? Enggak, cuma jalan kaki Jalan kaki. aja. Itu aja udah lumayan kan kalau buat seusia gue gitu. Doping nggak ada nih Bun? Ada doping. Apa tuh? Madu hitam, Sumbawa coy. Cakep. Itu saja. Oh iya. Sama kalau mau trekking, gue selalu bekalnya madu hitam. Gue masukin botol bekas, tapi yang botol UC itu buat di jalur aja kayak Siap, gitu. siap. Tapi ada lagi satu. Apa tuh?
tagline gue, Bunang Outdoor, diajak ikut, nggak diajak nyusul. Oke, Ya, Mas. diajak ikut, nggak diajak nyusul. Mau di mana saja gue susul. Oke, oke teman-teman, itu tadi dia obrolan kita sedikit bincang-bincang pengalaman dari Bunang. Semoga bermanfaat, menjadi inspirasi, motivasi, di mana kita bisa mengambil hikmah dari obrolan ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap stay tune di Penjahat Pendaki Jalan Sehat.